Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Fatur Rahman dengan NIM 12030303045. Jadi saya akan sedikit mereview atau meringkas intisari dari perkuliahan selama semester 2. Pertama, materi tentang masa Yunani kuno. Negara sebagai sebuah organisasi sosial adalah sesuatu yang lahir dan berkembang bersama dengan peradaban manusia. Masa Yunani kuno ini sering dijadikan sebagai titik awal sejarah manusia dan pengetahuan modern. Yunani kuno telah melahirkan banyak tokoh pemikir mulai dari abad 4 sampai 8 Masehi. Asal mula negara menurut para ahli pada masa Yunani kuno diantaranya sebagai berikut. Menurut Socrates, negara adalah organisasi yang dibuat oleh manusia untuk kepentingannya sendiri. Lalu menurut Plato, berdirinya suatu negara yang didukung oleh kesadaran manusia untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atau siklus Plato. Dan menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang memperlakukan hukum-hukum yang baik. Negara baik dapat ditemui jika hukum berdaulat di dalamnya. Ia sangat menghargai penguasa yang memerintah berdasarkan konstitusi dan memerintah dengan persetujuan warga negaranya, bukan pemerintahan diktator. Lalu yang kedua, masa Romawi kuno. Asal mula negara menurut para ahli masa Romawi kuno, menurut Lucretius, manusia pada awalnya tidak hidup di dalam suatu kelompok masyarakat yang mempertahankan diri dengan populasi pangan dan sandang yang ada di muka bumi. Kemudian atas kesadaran mengenai pemahaman yang tentang perasaan dan pemahaman, manusia hidup berkelompok dan membentuk satu komunitas yang lebih besar dari suatu keyakinan. Lalu menurut siklus Polybius, bentuk pemerintahan yang pada awalnya berkuasa atas rakyat yang baik dan tidak percaya. Menurut Cicero, asal mula negara yang terdiri dari sebuah masyarakat, kota yang membentuk sebuah kontrak sosial. Lalu selanjutnya tentang materi tentang teori kekuatan. Teori ini dikemukakan oleh beberapa tokoh pemikir, yaitu pertama Oppenheimer. Dalam itunya, negara dianggap menjadi sebuah alat yang digunakan untuk golongan orang-orang kuat atau kaum borjuis yang memiliki suatu kepentingan. Suatu kepentingan itu untuk mentertibkan golongan masyarakat yang lebih rendah dan bawah. Lalu menurut Otto von Birk atau mazhab von Saping, asal mula negara adalah karena adanya hukum organik. Lalu menurut Karl Marx, asal mula negara itu adalah karena adanya kepentingan yang dimiliki oleh kaum borjuis atau kaum pemodal, khususnya pada bidang ekonomi, di mana negara ini dibuat untuk dapat menertibkan para kaum proletar dengan cara menguasai alat kekuasaan negara. Lalu menurut di Harold Jelaski, negara hadir demi berjalannya sistem produksi yang dijalankan oleh kaum pemodal atau kaum atas. Secara garis besar pada masa ini, negara muncul sebagai alat atau sebuah sistem dari kaum atas untuk meredam serta memanfaatkan kaum atau kelas bawah. Lalu teori Immanuel Kant. Negara mempunyai tujuan untuk menghindarkan serta menjaga warga negara dari sifat diskriminatif. Menurut Kant, manusia dilahirkan sederajat dan sama. Segala kemauan dari kehendak serta kegiatannya dalam masyarakat harus melalui dan berdasarkan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum sebagai kehendak negara juga harus dirumuskan karena menjadi dasar pelaksanaan negara. Lalu selanjutnya paham sosialis. Memandang manusia sebagai makhluk yang setara tanpa kelas, maka tujuan negara menurut paham sosialis adalah memberikan kelayakan hidup yang merata dan sama kepada setiap warga negaranya, serta memberi jaminan bahwa hak-hak asas tidak dilanggar tanpa memandang kelasnya. Mengenai pemerintahan, teori ini berpendapat bahwa penguasa berasal dari keseluruhan masyarakat tanpa ada perbedaan kelompok dalam pemerintahan. Sistem pemerintahan negara ini tidak mengenal partai. Lalu selanjutnya materi tentang liberal kapitalis. Tujuan negara menurut teori ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing atau individualis. Negara bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak pribadi tidak terjadi. Dalam bidang perekonomian juga berlaku kebebasan bersaing atau free fight liberalis. Dalam bidang ekonomi, negara tidak banyak turut campur karena diserahkan kepada mekanisme pasar. Teori ini merupakan antitesis dari paham sosialis. Selanjutnya pandangan sosial demokratik. Tujuan sistem sosial demokratik adalah untuk mensejahterakan rakyat melalui peran aktif negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Adapun kesejahteraan itu diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Selanjutnya tipe dan bentuk susunan negara.
Secara umum terdapat dua tipe dan jenis, diantaranya negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan itu pertama satu konstitusi yang berlaku atau diakui. Kedua, satu pemerintahan yang di tingkat pusat. Ketiga, satu kewarganegaraan. Keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintahan pusat dengan dominasi pusat yang sangat kuat. Selanjutnya negara serikat. Negara serikat satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian, maka ada serikat negara dan negara serikat kedaulatan ganda. Selanjutnya hubungan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Lalu negara serikat ini pada dasarnya terdapat dari banyak bangsa dan rata-rata untuk negara serikat ini memiliki heterogenitas yang tinggi. Karena wilayah yang sangat luas kemudian yang ada bervariatif. Namun karena munculnya perasaan senasib di antara warga negara tersebut sehingga ada keinginan untuk terciptanya suatu ikatan, maka terjadilah ikatan tersebut yang disebut dengan serikat. Lalu selanjutnya teori tujuan dan fungsi negara. Menurut Sangju, negara yang kuat yaitu negara yang mampu bangkit akan menciptakan negara adidaya, atau negara yang tampak kuat secara eksternal, dan tujuan satu negara adalah mengekspos kekuatan negara itu sendiri. Inilah fokus teori dari Sangju. Dan menurut Niccolo Machiavelli, membangun ketertiban, keamanan, dan kedamaian, muncul sebagai negara adidaya atau kuat serta membuat rakyatnya menuruti keputusan negaranya sendiri. Lalu teori Dante Alighieri yaitu negara bertujuan dan berfungsi untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban negara serta memposisikan agama di bawah dari negara. Lalu teori John Locke yaitu fungsi dan tujuan negara ialah sebagai perlindungan hak asasi manusia. Selanjutnya tentang bentuk pemerintahan. Pertama ada autokrasi, yaitu pemerintahan negara dipegang oleh kekuasaan tunggal atau satu orang saja secara hakikatnya. Lalu oligarki, kekuasaan hanya berpusat kepada kelompok kepentingan saja di mana orang di luar kelompok tersebut tidak memiliki harga suara serta tinjauan dalam jalannya pemerintahan. Lalu yang ketiga monarki, yaitu berasal dari Yunani, yaitu monos yang berarti saat di mana raja memiliki kekuasaan absolut dan para lembaga pembantu tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan pemerintahan. Lalu selanjutnya republik, yaitu para pemimpinnya dipilih oleh rakyat atau di dalam pengambilan kebijakan pemerintahan diwakilkan serta dilaksanakan oleh orang banyak yang berdiri untuk kepentingan bersama. Selanjutnya sistem pemerintahan. Pertama ada presidensial, memiliki beberapa aspek indikator di mana negara dapat dikatakan mengenai sistem ini berupa: pertama, kepala negara bertindak juga sebagai eksekutif, parlemen dan pemerintah segaris horizontal, lalu menteri merupakan kepanjangan tangan dari presiden. Lalu yang kedua parlementer, indikatornya adalah pertama, kepala negara atau presiden tidak juga menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, kabinet dipimpin oleh perdana menteri. Ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Keempat, secara hierarki kabinet lebih bawah daripada parlemen. Lalu pembatasan kekuasaan, menurut Maurice Duparker terbagi dalam tiga, yaitu secara langsung dengan mekanismenya melalui pemilu atau demokrasi, pembagian kekuasaan, kontrol yurisdiksional. Trias politika. Trias politika ini muncul pada abad ke-16 di Perancis, memiliki 5 fungsi pada awalnya, yaitu pertama diplomasi, fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi. John Locke membagi menjadi 3 fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Lalu Montesquieu pada bukunya L'Esprit des Lois, The Spirit of the Law membagi menjadi 3, yaitu legislatif yang membuat peraturan atau undang-undang, kedua eksekutif yang menjalankan pemerintahan, yang ketiga yudikatif yang mengawasi serta mengadili melalui kehakiman. Sekian mungkin analisis materi selama perkuliahan semester 2. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.